Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarnobia dengan 3 digit dan terakhir 030 dari Teknologi BPS Otomasi Angkatan 2024. Di sini, saya akan mempresentasikan setelah nantinya kami simulasikan mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Langsung saja, pada saat ini saya akan menjelaskan secara umum apa itu sizing komponen pada sistem kontrol motor listrik. Sizing berarti kita menentukan ukuran dan spesifikasi komponen yang digunakan agar sesuai dengan kalkulasi motor. Tujuannya bukan hanya supaya motor bisa berputar, tetapi agar sistem bekerja dengan aman, efisien, dan tidak mudah mengalami gangguan. Jika komponen terlalu kecil, bisa terjadi panas, berlebihan, atau kerusakan. Sedangkan jika terlalu besar, sistem menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, proses sizing merupakan langkah penting dalam perancangan sistem motor listrik. Dapat kita juga bahwa perhitungan dan sizing komponen merupakan tahapan yang penting dalam perancangan sistem kontrol motor listrik. Seperti yang saya sebutkan tadi juga, sizing tujuan untuk menentukan spesifikasi komponen listrik yang sesuai dengan karakteristik motor agar sistem dapat bekerja secara aman, andal, dan efisien. Oleh karena itu, proses sizing tidak hanya berkaitan dengan fungsi operasional, tetapi juga sangat erat hubungannya dengan keselamatan sistem operator. Selanjutnya, penentuan arus full load atau IFL. Di sini berdasarkan representasi dari arus. Arus full load atau IFL adalah nominal yang mengalir pada motor saat beroperasi pada beban penuh dan tegangan kerja normal. Nilai IFL menjadi dasar utama dalam menentukan ukuran dan rating seluruh komponen sistem kontrol motor listrik. IFL dapat diperoleh dari nameplate motor atau dari hasil perhitungan berdasarkan diameter, tegangan, faktor daya, dan efisiensi. Dengan mengetahui nilai IFL, perancang sistem dapat menentukan batas kerja normal motor serta mengantisipasi kebutuhan arus pada kondisi opsisi. Hampir seluruh komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay disesuaikan berdasarkan nilai arus ini. Dan juga pada tahap awal sizing, kita harus mengetahui arus full load atau IFL dari motor. IFL adalah arus yang ditarik motor saat bekerja pada beban penuh dan kondisi normal. Nilai ini biasanya bisa dilihat langsung pada nameplate motor atau dituntun dari data diameter seperti yang saya sebutkan tadi. IFL ini jadi acuan utama karena hampir semua komponen seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu MCB, kabel kontaktor dan overload relay dikontrol berdasarkan nilai arus ini. Jadi, kalau IFL yang tidak diketahui dengan benar, maka seluruh proses pemilihan komponen juga akan menjadi tidak akurat. Next, pemilihan MCB dan kabel pengantar. Setelah mengetahui IFL, langkah berikutnya adalah memilih MCB dan kabel pengantar. MCB berfungsi sebagai pengaman dari arus lebih dan hubung singkat. Namun, MCB tidak dipilih sama persis dengan arus motor karena motor membutuhkan arus awal yang cukup besar setelah stripping. Oleh karena itu, MCB dipilih sedikit di atas arus kerja motor. Setelah MCB, kabel juga harus dipilih dengan ukuran yang mampu mengantarkan arus motor secara aman. Kabel yang terlalu kecil bisa menyebabkan panas berlebih dan bahaya bagi sistem. Bisa kita baca di sini, MCB berfungsi sebagai alat proteksi utama terhadap arus lebih dan hubung singkat pada sistem kontrol listrik. Dan juga di sini bisa kita lihat pemilihan kabel juga harus mempertimbangkan metode pemasangan, suhu lingkungan, dan panjang kabel. Kabel dengan ukuran yang tidak sesuai bisa menyebabkan pemanasan berlebihan, penurunan tegangan, serta menurunkan keandalan sistem secara keseluruhan. Next, pemilihan kontaktor dan overload relay. Mungkin bisa dibaca dulu. Ini akan saya jelaskan. Kontaktor berfungsi sebagai sangkar utama yang menghubungkan dan memutus supaya daya ke motor. Kontaktor harus mampu menahan arus kerja motor secara terus-menerus dan tetap aman saat motor dinyalakan. Selain kontaktor, terdapat overload relay yang berfungsi melindungi motor dari beban berlebih. Overload relay bekerja dengan prinsip waktu, sehingga tidak langsung memutus arus seperti MCB, tetapi melindungi motor dari panas berlebih akibat beban yang terlalu besar dalam jangka waktu tertentu. Bisa kita baca di sini juga, kontaktor merupakan komponen yang berfungsi sebagai sangkar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutus supaya daya listrik. Oleh karena itu, kontaktor harus memiliki rating arus yang mampu menahan arus kerja motor secara terus-menerus serta mampu menghadapi arus transient saat motor dinyalakan. Overload relay berfungsi sebagai proteksi terhadap beban berlebih yang dapat menyebabkan pemanasan motor. Berbeda dengan MCB yang bereaksi lebih cepat terhadap hubung singkat, overload relay bekerja berdasarkan waktu dan arus, sehingga mampu melindungi motor dari kerusakan akibat beban berlebih dalam jangka waktu tertentu. Setting overload relay umumnya disesuaikan dengan nilai IFL motor agar perlindungan bekerja secara efektif. Selanjutnya, sizing komponen pada rangkaian start delta. Pada rangkaian start delta, proses sizing menjadi lebih penting karena terdapat dua kondisi kerja motor,
Saat motor dihubungkan dalam konfigurasi start, arus yang mengalir lebih kecil sehingga motor dapat start dengan halus. Setelah itu, motor berpindah ke konfigurasi delta dan bekerja pada kondisi normal. Perbedaan arus pada kedua kondisi ini harus diperhitungkan dengan baik agar komponen seperti kontaktor dan proteksi tetap aman saat terjadi perpindahan dari start ke delta. Kembali ke PPT, bisa kita baca, pada sistem start delta, motor dioperasikan dalam kondisi pada dua kondisi yang berbeda seperti yang disebutkan tadi, yaitu start saat starting dan delta saat operasi normal. Saat terhubung dalam konfigurasi start, motor menerima tegangan dan arus yang lebih kecil sehingga arus dapat ditekan. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, rangkaian berpindah ke konfigurasi delta dan motor bekerja pada kondisi normal. Perbedaan arus pada kedua kondisi ini menyebabkan proses sizing komponen harus dilakukan dengan cermat. Kontaktor, proteksi, dan komponen lainnya harus mampu bekerja aman pada kondisi transisi dan start delta agar sistem tetap stabil dan terlindungi. Next ada di cheat sheet sizing, kesimpulan, dan kesusahannya. Bisa kita baca di sini, cheat sheet sizing digunakan sebagai panduan cepat dalam menentukan spesifikasi komponen berdasarkan daya ataupun arus motor. Panduan ini sangat membantu dalam praktikum maupun aplikasi lapangan karena mempercepat proses perancangan. Namun, cheat sheet tidak menggantikan pemahaman konsep dasar melainkan sebagai alat bantu. Jadi, dia tetap harus memahami bagaimana sih konsep dasarnya, jadi kita tidak bisa berpatok pada sistem saja. Sebagai kesimpulannya, perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari penentuan arus full load hingga pemilihan komponen proteksi dan pengendali. Dengan sizing yang tepat, sistem kontrol motor akan lebih aman, efisien, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang, serta meminimalkan risiko kerusakan dan gangguan operasi. Oke, sebagai penutup, cheat sheet sizing dapat digunakan sebagai panduan cepat dalam menentukan spesifikasi komponen berdasarkan daya motor. Cheat sheet ini sangat membantu dalam praktikum dan aplikasi lapangan, tapi seperti yang disebutkan tadi, tetap harus digunakan dengan pemahaman konsep dasarnya. Kesimpulannya, perhitungan dan sizing yang tepat akan membuat sistem kontrol motor listrik bekerja lebih aman, efisien, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.